Bisa dimulai, Bu. Oke, kalau gitu kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya peserta nomor 230 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan karya tulis yang telah saya buat dengan judul Aktualisasi Etika Komunikasi dalam Memberi dan Menerima Informasi Menurut Al-Quran. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa perkembangan zaman yang begitu modern membuat komunikasi dengan teman, kerabat, dan siapapun sangat mudah dilakukan. Hal ini tentu didukung dengan teknologi, yaitu handphone. Dan tidak cukup dengan handphone saja, muncul lagi inovasi-inovasi yang menyediakan wadah bagi pengguna handphone untuk berinteraksi secara menarik. Apalagi kalau bukan media sosial. Mengutip data dari We Are Social Hotline yang dirilis pada 2019 Januari yang lalu, mengungkapkan bahwa pengguna internet atau media sosial di Indonesia mencapai 150 juta jiwa atau setara dengan 56% dari total populasi penduduk yang ada di Indonesia. Hal ini tentu memiliki keuntungan dan juga bisa jadi kerugian. Oleh karena itu, dalam bermedia sosial perlu memperhatikan etika-etika apa saja yang harus diterapkan dalam memberikan informasi. Apalagi problematika saat ini, pemberian informasi yang minim dari fakta-fakta yang ada. Hal ini didasari karena adanya pelaku komunikasi yang memberikan informasi untuk mengundang simpati yang penuh dengan teka-teki. Etika dalam Islam pun banyak yang mengarah kepada perbuatan baik dan buruk. Jika melihat Quran surah Al-Qalam ayat 4 dan Quran surah At-Taubah ayat 119, tentu surah tersebut menjadi landasan bagi orang-orang yang beriman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, terutama dalam memberikan informasi ke publik. Selanjutnya, para pengguna media sosial, khususnya kita sebagai umat Islam, hendaknya mengaktualisasikan etika komunikasi dalam memberi dan menerima informasi menurut Al-Quran. Dalam Al-Quran pun banyak solusi yang diberikan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, sehingga kalian menjadi menyesal karena apa yang telah kalian lakukan itu. Dari ayat tersebut tentu dapat kita tarik benang merah bahwasanya dalam menerima informasi perlu diperhatikan dan diteliti agar tidak menjadikan suatu masalah lebih rumit lagi. Oleh karena itu, ketika informasi yang diterima mengindikasikan kebohongan, maka diam tentu lebih selamat. Man somata naja, barang siapa yang diam, maka ia selamat. Hadis riwayat Tirmizi. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di sesi tanya jawab ya. Kita berikan waktu untuk Pak Panitia Dewan Hakimnya 5 menit. Terima kasih Bapak. Baik, kami dibatasi waktu paling lama 5 menit, tapi insya Allah mudah-mudahan kurang dari itu. Aktualisasi etika komunikasi dalam memberi dan menerima informasi menurut Al-Quran. Dari judul ini, jujur saya tidak menemukan etika yang diinginkan oleh Anda yang akan disampaikan kepada para pembaca ini yang dengan berbasis Al-Quran itu seperti apa gitu. Baik itu di pembukaan sampai dengan kesimpulan pun saya tidak menemukan itu. Gitu. Anda hanya memaparkan ini Al-Quran gitu kan, kemudian tidak ada konklusi yang Anda sampaikan. Bagaimana Anda menjawab itu? Silakan ke yang lain. Terima kasih. Ya, saya hampir sama tadi itu sempat berpikir mana bentuk konkret dari etika menurut Al-Quran yang Anda tawarkan untuk memberi dan menerima informasi ya. Tapi pertanyaan saya di sini adalah tentang Anda ada beberapa kali statement Anda di sini bahwa etika itu sinonim dari akhlak itu sinonim dari etika. Dan dalam hal ini saya berbeda dengan Anda. Karena ini karya ilmiah, mohon ini saya jangan diberi jawaban argumentasi Anda tanpa dasar kajian pustaka. Jadi tolong dijelaskan apa makna sebenarnya dari etika dan apa makna sebenarnya dari akhlak. Karena dua hal itu bukan merupakan kata yang bersinonim. Terima kasih. Ya, saudara nomor 230 ya. Jadi ya kembali sama dengan Dewan Hakim yang terdahulu. Saya kelihatannya masih ini ya, masih terbuka luas gitu loh. Jadi hemat saya setidaknya Katik ini kan apa yang memuat 3 lah setidaknya itu ya. Dan latar belakang masalah dan hasil tentunya solusi. Coba nanti bisa Anda paparkan secara singkat aja itu, iya kan? Latar belakangnya apa, kemudian masalahnya sebenarnya apa, kemudian solusinya apa. Supaya ada agak jelas dikit lah. Ya, makasih. Ya, terima kasih. Aktual itu kan dari act, ya. Itu saya lihat aktualnya itu di mana penerapannya itu satu. Kemudian yang kedua, kalau kita merujuk pada Al-Quran sebenarnya pakai teori prinsip-prinsip komunikasi ya. Nah, tidak ada saya lihat dalam teori itu prinsip-prinsip komunikasi itu. Padahal itu bermuaranya itu adalah etika. Jadi yang dimaksud dengan etika dalam arti murni itu memang ada Anda cantumkan, tapi tidak ada satupun teori dalam Al-Quran itu yang sesuai dengan itu, kecuali lewat mencantumkan prinsip-prinsip komunikasi dalam Al-Quran itu. Coba bagaimana Anda menjelaskan? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan terkait etika yang dalam makalah saya tidak ada kaitannya dengan Al-Quran. Sebenarnya dalam makalah saya menjelaskan dan menginformasikan bagaimana etika dalam Al-Quran. Akan tetapi, di situ dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur dan agung. Nah, dalam tafsir Al-Muyassar yang dikaji ulang oleh Syekh Abdul Al-Alama Dr. Salih bin Muhammad Al-U'asysyekh menginformasikan bahwa ayat tersebut ialah Rasulullah SAW memiliki akhlak yang agung dan akhlak yang paling sempurna di antara makhluk yang lainnya. Oleh karena itu, Rasulullah inilah yang menjadi patokan pedoman bagi kita dalam melakukan segala aktivitas, khususnya dalam berbagi informasi. Seperti itu, ada Quran surah Al-Qalam ayat 4, ada Quran surah At-Taubah ayat 119, dan juga ada solusi di Quran surah An-Nur ayat 15 dan Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Selanjutnya mengenai etika merupakan sinonim dari kata akhlak. Jadi, perlu dipahami bahwa etika ini merupakan bahasa yang berasal dari Yunani, bukan murni dari Al-Quran. Sehingga saya mengatakan bahwa ternyata etika ini merupakan sinonim dari kata akhlak.
Etika yang berarti tindakan atau kebiasaan, dan akhlak yang berarti perbuatan-perbuatan. Sehingga saya menarik kesimpulan bahwa ternyata etika ini merupakan sinonim dari kata akhlak. Seperti itu. Dan pertanyaan selanjutnya mengenai makalah saya, masalah apa yang terkandung dalam makalah, dan solusi apa yang saya tawarkan kepada para pembaca agar memahami judul makalah saya. Jelas, pada pendahuluan di situ, pada halaman 1, saya merumuskan masalah. Ada 3 masalah. Yang pertama, apa itu komunikasi dan media sosial? Dan efektifkah media sosial sebagai media komunikasi? Bagaimana mengaktualisasikan etika komunikasi dalam memberi dan menerima informasi? Sudah sangat jelas sekali pada pendahuluan halaman 1, saya menyebutkan rumusan-rumusan masalah. Dari masalah tersebutlah saya mengangkat sebuah solusi, yang dimana solusi tersebut terdapat pada Quran Surah Al-Hujurat, ayat 6 yang tadi saya sebutkan, yang dimana Quran tersebut membahas tentang penerimaan informasi yang harus diteliti sebelum dipublikasi kepada masyarakat umum. Seperti itu. Dan mengenai pertanyaan terakhir, aktual. Aktual seperti apa sih yang terkandung dalam makalah saya yang saya tawarkan kepada para pembaca? Tentu jika dilihat pada halaman 8 sampai dengan halaman 12, itu menjelaskan bahwasanya bagaimana cara mengaktualisasikan etika komunikasi dalam memberi dan menerima informasi. Sehingga dapat saya sampaikan bahwa kita harus mengaktualisasikan perilaku jujur. Karena jujur inilah yang membawa kita kepada kebaikan. Dan kebaikan itu yang membawa kita ke surga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi makalah saudara sudah kami baca dan saya kira kawan-kawan juga sudah membaca Dewan Hakim. Terakhir Anda sampaikan bahwa salah satu etikanya harus jujur. Kenapa Anda tidak mengkonstruksi begitu ya? Etika yang diinginkan oleh Al-Quran itu ini loh, A, B, C, D sampai jelas gitu loh. Kalau itu Anda sampaikan, ini hanya masukan saya kira, masukan. Itu barangkali bisa kami, bahwa ketika jujur, ini ayat Al-Qurannya. Kemudian harus bertanggung jawab, ini ayat Al-Quran. Itu etika yang dalam yang kami cari dari tadi itu gitu kan. Bisa dijelaskan? Dalam bentuk konkret ya, dalam bentuk konkret etika, karena judul saudara ini adalah etika komunikasi gitu. Iya, benar sekali bahwasanya judul makalah yang saya buat yaitu aktualisasi etika komunikasi dalam memberi dan menerima informasi. Seperti yang telah diketahui bahwasanya di sini saya tidak menyinggung banyak mengenai etika. Akan tetapi etika ini saya kaitkan dengan yang namanya akhlak. Karena secara tersurat Al-Quran tidak menjelaskan apa dan bagaimana itu etika, akan tetapi secara tersirat Al-Quran menjelaskan perbuatan-perbuatan baik yang kita kenal dengan istilah kata akhlak. Seperti itu. Dan ketika ingin dijabarkan seperti apa sih mengaktualisasikan kata jujur, sebenarnya jika menurut penulis saya sendiri, dengan kita jujur, maka semua perilaku-perilaku yang di belakang pasti akan mengikuti kepada kebaikan. Maka dari itu, yang utamanya dalam berkomunikasi untuk memberikan sebuah informasi kepada masyarakat umum, ialah perilaku jujur. Terima kasih. Terima kasih. Ya, kita beri aplaus dulu untuk peserta dari Tarakan. Terima kasih.